down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast kali ini dengan saya Anabella Prinalani, yang kita akan membahas tentang pencegahan rokok, narkoba, dan pergaulan bebas. Kita hari ini kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Dr. Subang. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dinia Mulia. Baik, di sini kita bahas tentang pencegahan rokok, narkoba, dan pergaulan bebas ya Pak. Iya, benar sekali. Seberapa bahaya sih merokok itu Pak menurut Kakak? Jadi rokok itu memang sangat berbahaya ya, karena dalam satu batang rokok itu mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Coba deh kita bayangin ya, dalam satu hari kita mengonsumsi berbatang-batang rokok. Selain bikin bahaya, itu dalam satu batang rokok juga terdapat kandungan seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, pada nikotin itu sendiri adalah salah satu obat perangsang yang dapat merusak kesehatan jantung dan juga menghambat sirkulasi darah dalam tubuh kita. Nah, nikotin inilah Kak yang membuat rokok itu bercanda sehingga susah untuk berhenti merokok. Jadi seperti itu buat nikotinnya sendiri. Terus selanjutnya pada tar. Tar adalah zat kimia beracun yang dapat merusak paru-paru, dan tar ini bisa menyebabkan kanker. Jadi seperti itu Kak. Nah, dan pada karbon monoksida itu dampaknya pada otot-otot jantung yang berkembang. Jadi seperti itu. Oh, jadi sangat berbahaya sekali ya Pak? Iya, betul, berbahaya banget. Dampaknya bagi perokoknya apa sih Pak? Biasanya dampaknya itu seperti kanker paru, penyakit jantung, gangguan pernapasan, gangguan kehamilan, ketergantungan, dan gangguan emosi. Biasanya itu dampak-dampaknya yang terjadi. Kalau cara pencegahannya gimana Pak? Cara pencegahannya itu sendiri yang pertama, jika kita mempunyai keinginan untuk merokok, segera alihkan dengan mengonsumsi permen atau minum air mineral. Terus yang kedua ada jangan lupa melakukan olahraga. Ya walaupun kita tidak mempunyai aktivitas apa ya, jadi olahraga itu juga sangat penting bagi kita. Yang ketiga, kita bisa mengonsumsi makanan seperti buah-buahan dan sayuran secara teratur. Dan yang keempat di sini kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Terus yang kelima bisa dilakukan dengan cara kita dengan istirahat yang cukup dan jangan terlalu banyak beban pikiran. Jadi seperti itu. Baik, kita next ke topik selanjutnya tentang narkoba ya Pak. Pengertian narkoba sendiri itu menurut Kakak apa sih? Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seperti hilangnya rasa, bahkan menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan juga. Jadi kalau bisa jauhi narkoba ya, dan menolak ajakan dari orang lain. Jadi seperti itu. Dampaknya jika kita menggunakan narkoba itu sendiri apa ya Pak? Jadi dampaknya itu dapat dapat menyebabkan kerusakan otak kemarin, kehilangan kendali diri, depresi, hingga kematian, dan kehancuran hubungan keluarga dan sosial. Jadi itu tadi dampak-dampaknya. Sangat mengerikan ya Pak ya. Iya, benar sekali. Pencegahannya bagi pengguna narkoba itu sendiri apa ya Pak? Cara pencegahan penggunaan narkoba itu yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Terus yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Terus yang ketiga di sini ada
pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Dan ada seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga secara teratur, dan ingat itu ada ancaman hukum, jadi seperti itu. Baik Kak, wah bermanfaat sekali ya Pak. Jadi rokok dan narkoba itu sendiri bersangkut paut dengan pergaulan bebas ya Kak. Iya, Nah, sedangkan pergaulan bebas itu seperti apa sih Kak? Jadi untuk pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas itu yang dimaksud adalah melewati batas-batas normal ketimuran yang ada. Jadi masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media sosial ya. Dari segi bahasa pergaulan artinya bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi seperti itu pergaulan bebas itu sendiri. Wah, baik Kak. Apa sih Kak penyebab dari remaja ini melakukan pergaulan bebas? Nah, jadi penyebabnya di sini ada kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua, konflik dalam keluarga seperti perceraian atau kekerasan, dan ada juga tekanan dari teman atau ikut dalam perilaku seperti hal-hal yang negatif seperti itu. Terus ada juga pengaruh buruk dari konten media yang tidak sesuai usia. Biasanya banyak tuh yang mengikuti di sosmed seperti itu. Terus juga minimnya fasilitas rekreasi atau pendidikan di remaja. Jadi itu untuk penyebabnya sendiri. Sedangkan untuk dampaknya bagi remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu sendiri apa aja sih Kak? Jadi dampaknya itu bisa remaja yang melakukan seks bebas sering menghadapi kehamilan di luar nikah dan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Perilaku bebas menciptakan citra buruk dalam masyarakat, mengaruhi hubungan sosial dan mengganggu individu, putusnya sekolah, dan remaja yang menghadapi dampak pergaulan bebas seringkali kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikannya. Jadi cara mengatasi pergaulan bebas itu dari komunikasi keluarga ya. Orang tua itu perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak tentang dampak pergaulan bebas, termasuk risiko kehamilan dan penyakit menular seksual. Terus ada juga lingkungan yang positif. Hindari lingkungan yang memfasilitasi perilaku bebas dan menciptakan komunikasi yang mendukung aktivitas produktif. Ada dukungan moral dan keagamaan, seperti berikan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral itu, sehingga remaja memiliki landasan yang kuat untuk menjauhi perilaku negatif. Dan yang terakhir ada pengawasan yang seimbang. Jadi berikan pengawasan terhadap aktivitas remaja, namun tetap menghargai privasi mereka agar merasa tidak terlalu dikekang. Jadi seperti itu mengatasikan. Wah, jadi kebanyakan peran orang tua itu sangat dibutuhkan ya Kak ya? Iya, peran orang tua itu memang sangat-sangat dibutuhkan ya bagi kita yang masih benar-benar apa ya, kayak bukan takutnya lah. Wah, jadi podcast kali ini sangat bermanfaat sekali untuk penonton yang menonton ini ya Kak ya. Terutama bagi remaja sih ya Kak ya. Iya benar sekali. Apa sih pesan buat penonton yang menonton podcast ini? Baik, di sini pesan dari saya buat remaja-remaja di luar sana ya, jangan coba-coba untuk merokok dan mengonsumsi narkoba, apalagi pergaulan bebas ya, karena itu tidak baik bagi kalian-kalian di sana. Jadi seperti itu pesan saya. Baik Kak, terima kasih atas kehadirannya, waktu yang telah diluangkan untuk datang ke sini ya. Semoga yang kita bicarakan ini sangat bermanfaat untuk kita dan untuk para penonton ya Kak ya. Baik Kak, terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang telah diluangkan untuk datang ke sini ya Kak. Maaf jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas ya Kak. Sebenarnya saya masih pengen bincang lebih, tapi karena durasi kita sudahi saja. Baik, teman-teman, podcast kali ini sudah cukup sampai di sini. Jika podcast ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk